Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan secara singkat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pejuang kemerdekaan Indonesia yang mendirikan Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926. Beliau mengawal Indonesia sampai merdeka. Salah satu gerakan yang terkenal adalah Resolusi Jihad yang terjadi pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945. Peristiwa tersebut merupakan perlawanan santri terhadap kolonial. Karena kegigihannya, ia diberi gelar pahlawan nasional pada tanggal 17 November 1964 oleh Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 249/1964. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah kakek dari Presiden keempat Republik Indonesia, yakni Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari garis ayah. Untuk mengetahui silsilahnya, dapat ditonton di video sebelumnya, yakni silsilah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia keempat. Link videonya saya taruh di deskripsi. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga berjuang melawan penjajah demi kemerdekaan Indonesia yang mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912. Atas kegigihannya dalam perjuangan, ia diberi gelar pahlawan nasional pada tanggal 27 Desember 1961 melalui surat keputusan Presiden nomor 657. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah tokoh besar pembaru Islam dari kalangan pesantren. Ia lahir di Gedang, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1871. Kiai Hasyim Asy'ari lahir dari pasangan Kiai Asy'ari Kras dan Nyai Halimah yang masih keturunan Sunan Giri. Kiai Hasyim juga dibesarkan di lingkungan agama. Ayah Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki pondok pesantren di Jombang. Kiai Hasyim belajar ilmu agama langsung dengan ayahnya dan kakeknya yang sekaligus pengasuh pondok pesantren. Sejak usia 13 tahun, ia dipercaya ayahnya untuk menggantikan jadwal mengajar sang ayah karena sudah menguasai kitab-kitab Islam klasik atau kitab kuning. Di usianya yang ke-15 tahun, ia mulai mengembara ke berbagai pesantren di Jawa untuk memperdalam ilmu agama seperti di pesantren Wonocolo, Jombang, Probolinggo, Pondok Langitan, Trenggilis, dan di pesantren Kiai Khalil Bangkalan, Madura. Disinilah awal mula Kiai Haji Hasyim Asy'ari bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar bin Haji Sulaiman dengan Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim dengan nama kecil Muhammad Darwis. Kiai Ahmad Dahlan belajar Al-Quran dan berbagai dasar keislaman langsung dengan ayahnya, yang juga sebagai khatib di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Darwis lahir dari kalangan orang alim yang merupakan keturunan dari Ki Ageng Gribik atau salah satu ulama di zaman Mataram dan Maulana Ibrahim atau Sunan Gresik di sebuah kampung yang bernama Kauman. Dengan lingkungan yang tentram di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 kala itu.
Kauman sendiri saat itu populer sebagai perkampungan yang berdekatan dengan pusat keagamaan di sebuah perkotaan. Hidup di antara rakyat yang taat pada rajanya, atmosfer keagamaan yang kuat memberikan pengaruh yang luar biasa pada diri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di pesantren Kiai Kholil Bangkalan Madura inilah Ahmad Dahlan dan Hasyim belajar bersama di bawah asuhan Kiai Kholil Bangkalan. Sampai pada akhirnya, 4 dari murid Kiai Kholil tamat dari pendidikan keagamaan di Bangkalan. Mereka diperintahkan untuk berguru ke Jombang dan Semarang. 2 murid yang ke Jombang, yaitu yang pertama dibekali cincin kakek Cak Nun, dan yang satu lagi Kiai Haji Romli atau ayah Kiai Haji Mustain Romli dibekali pisang emas. Sedangkan 2 muridnya yang ke Semarang, yaitu Hasyim Asy'ari dan Muhammad Darwis, masing-masing diberi kitab untuk berguru pada Kiai Soleh Darat di Semarang. Kiai Soleh Darat merupakan ulama tersohor di pesisir utara Jawa kala itu. Bahkan keluarga Raden Ajeng Kartini juga belajar agama kepada Kiai Soleh Darat. Kedua remaja tersebut sangat menikmati nuansa pendidikan dari Kiai Soleh. Adik Hasyim, begitulah panggilan akrab Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk Kiai Hasyim. Sebaliknya, Kiai Hasyim juga memanggil Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan panggilan akrab Mas Darwis. Keduanya juga tinggal sekamar. Selama kurang lebih 2 tahun, kedua santri ini mengabdi dan belajar agama pada Kiai Soleh Darat. Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih dulu meninggalkan pesantren di Semarang dan kembali ke Yogyakarta. Hingga pada suatu ketika di mana Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 mengutus Raden Ngabei Ngabdul Darwis yang merupakan panggilan keraton terhadap Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menuntut ilmu di Arab Saudi. Kedatangannya ke Arab Saudi inilah yang mempertemukan dengan sahabat remajanya saat belajar di Madura dan Semarang, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Keduanya juga bertemu pada guru yang sama saat menimba ilmu di Arab Saudi. Setibanya di Mekah inilah yang membuat keduanya mempunyai kecenderungan yang berbeda. Kiai Hasyim Asy'ari sangat menyukai ilmu hadis dan Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih tertarik pada pemikiran dan gerakan Islam. Karena Kiai Hasyim Asy'ari ahli dalam hadis, membuat gurunya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi memberikan gelar Hadratus Syekh kepada Kiai Hasyim. Sampai pada akhirnya, keduanya sama-sama pulang dari pondok dan kembali ke asal masing-masing untuk mengabdi pada tanah air. Muhammad Darwis berganti nama menjadi Ahmad Dahlan ketika ia naik haji pada tahun 1890 di usia 22 tahun setelah menikah dengan Walidah. Pergantian nama itu atas saran gurunya di Mekah, Sayyid Abu Bakar Syatta. Gurunya itu yang memilihkan nama menggantikan nama kecil Darwis. Arti nama itu pembawa berita yang terpuji. Sepulangnya dari Mekah, maka 2 orang besar inilah yang memberi ornamen baru untuk kemajuan Islam di Indonesia. Dengan semangat pergerakan Islamnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan giat mendirikan lembaga pendidikan Islam yang formal dengan mengadaptasi pada sistem sekolah kolonial. Anak-anak muda Indonesia yang tidak hanya belajar agama saja, tetapi juga mampu memahami ilmu alam. Tidak mengherankan bila saat ini banyak ditemukan sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit yang maju milik Muhammadiyah. Adalah buah kegigihan dalam berideologi sang pendirinya. Sosok Kiai Dahlan
memang terkenal sedikit bicara, banyak bekerja. Dalam upaya menjawab persoalan umat, ia bersama dengan orang-orang di sekitarnya mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah, yang di kemudian hari menjadi salah satu ormas besar di Indonesia. Sedangkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari memang ditugaskan untuk mendirikan pesantren di Tebu Ireng, Jombang, dan memilih untuk fokus pada kajian salafiyah, kitab-kitab kuning. Santri-santrinya banyak yang berdatangan untuk menimba ilmu. Cita-cita mendirikan Jamiah Ulama sangat direspon baik oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk membuat wadah atau organisasi Islam yang moderat dan berasas pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dibentuklah organisasi Nahdlatul Ulama sebagai bentuk asosiasi ulama-ulama salafi. Perjalanan keduanya memang sedikit berbeda. Kiai Haji Ahmad Dahlan cenderung memilih jalur politik dalam mengembangkan gerakan Islamiyah di Yogyakarta. Sedangkan Kiai Hasyim lebih memilih membesarkan pondok pesantrennya dengan kajian klasik atau kitab kuning. Demikianlah video tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah di Indonesia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.